Selamat sore pemirsa, 26 April selalu diperingati sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia atau World Intellectual Property Day untuk senantiasa meningkatkan kesadaran tentang hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Dan tahun ini guna menyemarakkan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-24, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan sejumlah kegiatan, termasuk Seminar Perempuan Indonesia yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan bersama saya Diana Dwika, Anda menyaksikan Indonesia Forward, perayaan Hari Kekayaan Intelektual Perempuan Berkarya Indonesia Cemerlang. Ya, dan saat ini sudah hadir bersama kami di studio Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham, ada Ibu Dede Mia Yusanti. Selamat sore Ibu Dede. Apa kabar? Selamat sore Mbak Diana, baik-baik saja. Ya, pastinya mengawali perbincangan kita saya mau mengucapkan selamat Hari Kekayaan Intelektual ya Bu ya. Dan ini diperingati tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tanggal 26 April lalu. Oke. Nah ini kalau misalkan kita flashback ke belakang, sebenarnya kalau sejarah dari momentum Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini seperti apa ya Bu? Dan sebenarnya tujuan besarnya seperti apa Bu Dede? Oke, jadi kekayaan intelektual, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 April itu ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization sebagai badan PBB yang mengurus masalah kekayaan intelektual ini di tahun 2000 Mbak. Jadi ditetapkanlah tanggal 26 April 2000 pada saat itu menjadi Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Tujuannya apa? Nah, jadi tujuannya ada dua yang besar, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual, termasuk dampaknya ya apabila kita melindungi karya kita dengan kekayaan intelektual. Yang kedua adalah mengapresiasi para inovator, para kreator yang telah memberikan inovasinya, kreativitasnya di berbagai bidang yang pada kenyataannya dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Baik, kalau begitu saya meng-highlight di sini ada dua tujuan besar begitu ya. Yang pertama adalah perlindungan terhadap inovasi dan juga kreativitas yang sudah dilahirkan oleh masyarakat di seluruh dunia, dan juga apresiasi begitu, karena memang hak paten ini nanti akan bisa dimanfaatkan secara ekonomi begitu ya Ibu ya. Betul sekali Mbak Diana. Baik, dan ini memang untuk hak intelektual sendiri ternyata ada organisasi di dunia yang bernama WIPO tadi ya, WIPO di PBB, organisasi PBB. Baik, nah kalau yang di Indonesia sendiri ini kan diperingati tanggal 26 April lalu. Betul. Kegiatannya semaraknya seperti apa Bu Dede? Ya, jadi memang setiap negara hampir di seluruh dunia ya yang menjadi anggota WIPO itu melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tergantung dari apa tema pada saat itu. Jadi setiap tahun temanya berbeda-beda. Dan juga tentunya tergantung dari kepentingan daripada negara itu sendiri. Nah, untuk tahun ini tema yang diusung oleh WIPO dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia adalah IP and SDG. SDG itu Sustain Development Goals. Ya. Building our common future with innovation. Nah, itu yang menjadi tema di tahun 2024. Tahun lalu kita bicara Women and IP. Ya. Nah, tahun ini SDG kaitannya dengan IP, di mana kita tetap mengambil tema perempuan seperti tahun lalu, karena memang di dalam SDG itu, Sustain Development Goals, ada yang namanya goals, ada 17 goals di dalam SDG. Salah satunya adalah gender equality, ya, digabungkan dengan goals yang ke-9, yaitu industri inovasi dan infrastruktur. Nah, kita gabungkan kedua goals tersebut sebagai bagian daripada SDG tersebut. Artinya bahwa di sini intellectual property diharapkan bisa menumbuh kembangkan inovasi dan juga kreativitas for a sustainable development goal seperti itu. Ya, walaupun sekarang kita ambil perempuan ya. Perempuan, baik. Dan ini kira-kira untuk manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, pastinya kita semuanya berharap ini bukan hanya sekedar commemoration gitu ya, bukan sekedar perayaan, tapi manfaat apa yang kira-kira bisa dirasakan dari perayaan Hari Intelektual Sedunia ini? Kita akan sebutkan dulu ya, apa saja sih kegiatan kita di peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini. Jadi ada banyak kegiatan yang kita lakukan di tingkat nasional,
dan atau pusat ya, atau di tingkat wilayah, di kantor-kantor wilayah. Artinya seluruh provinsi Seluruh provinsi, menyelenggarakan ini? 33 provinsi di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan Hari Kekayaan Intelektual. Nah, untuk kegiatan di provinsi sendiri, di kantor wilayah, bisa saya sebutkan, pertama kita mengadakan podcast serentak seluruh Indonesia pada tanggal 26 April. Podcast tentang kekayaan intelektual. Artinya penyelenggaranya adalah kantor wilayah masing-masing gitu ya, betul, tapi semuanya dilakukan secara serentak. Yang kedua, masih di wilayah adalah kita sebut dengan Ruki Bergerak. Ruki itu guru KI. Kita melatih banyak sekali orang-orang, termasuk pegawai dari kantor wilayah atau dari perguruan tinggi menjadi guru KI. Karena salah satu tantangan itu bagaimana membuat masyarakat paham mengenai kekayaan intelektual. Jadi nggak cukup kalau hanya Dijen KI yang bergerak atau Kanwil yang bergerak. Jadi kita punya program yang namanya Guru KI Bergerak. Gitu. Itu di kantor wilayah juga. Kita juga mengundang sentra-sentra KI, Mbak. Sentra KI itu biasanya ada di perguruan tinggi yang membangun sistem KI di perguruan tinggi tersebut. Itu juga kita minta mereka mengadakan kegiatan pada tanggal 26 April. Jadi serentak kita lakukan bersama. Nah, selain itu di tingkat nasional besok kita akan melaksanakan seminar perempuan ya. Seminar Perempuan Indonesia yang mempunyai tema Perempuan Berkarya Indonesia Cemerlang ya. Kemudian akan ada juga yang namanya IP Crime Forum. Jadi ini berkaitan dengan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Itu akan dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 8 Mei. Sebentar lagi. Nah, kemudian akan ada kegiatan workshop penguatan ekosistem kekayaan intelektual melalui yang namanya Technology and Innovation Support Center. Ini juga untuk sebagian besar untuk perguruan tinggi. Ya. Lalu puncaknya adalah Seminar Nasional Kekayaan Intelektual dan Forum IG Nasional. Forum Indikasi Geografis yang akan dilaksanakan tanggal 11 dan 12 Juni 2024 ini. Jadi kita akan gabungkan kegiatan Forum IG Nasional dan Seminar Nasional. Di sana akan ada pemberian WIPO Award pada mereka-mereka yang berprestasi di bidang kekayaan intelektual. Kemudian akan ada yang namanya Paten Expo, ya, jadi pameran paten dan juga Indikasi Geografis Expo. Jadi pada saat puncak perayaan Hari Kekayaan Intelektual, itulah kegiatan yang akan kita lakukan. Sekali lagi tadi puncak acaranya di tanggal berapa Ibu? Tanggal 11-12 Juni. 11 hingga 12 Juni. Ini rangkaian acaranya cukup panjang ya Ibu ya? Cukup panjang. Kemudian apakah ada juga kegiatan tentang mobile center? Bagaimana menjemput bola betul. supaya masyarakat bisa lebih aktif? Jadi Mobile IP Center IP Clinic bukan IP Center ya. Itu kita lakukan juga di kantor wilayah. Dan ini kita lakukan sejak 2 tahun yang lalu sebetulnya. Dan pada saat pertama kali dilaksanakan ternyata menunjukkan hasil yang cukup baik gitu, di mana permohonan kekayaan intelektual itu meningkat. Nah, akhirnya itu dilanjutkan. Jadi di tahun ini sudah tahun yang ketiga kita melaksanakan Mobile IP Clinic di seluruh Indonesia. Dan hasilnya memang sudah terlihat ya dalam waktu 2 tahun ini ternyata meningkat cukup tajam untuk pendaftaran terlihat hak sekali intelektual ada masyarakat. peningkatan yang signifikan dari permohonan KI yang masuk atau yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan selain itu kira-kira manfaat-manfaat apa lagi yang diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan ini? Yang pertama tentunya masyarakat menjadi lebih paham mengenai KI. Ya, menjadi lebih paham dan mereka tahu bahwa mendaftarkan KI itu sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, ya, karena kita mendatangi mereka di setiap daerah, kita membantu mereka di semua provinsi di seluruh Indonesia untuk mereka mendaftarkan KI-nya. Jadi kita datangkan pemeriksa, paten, merek, desain industri, kemudian kami mengirimkan juga tim IT-nya gitu. Jadi mereka bisa mendaftarkan langsung di tempat pada saat kita melaksanakan Mobile IP Clinic tadi. Ya. Dan biasanya memang kalau orang mendaftarkan KI masih belum terasa tuh kalau belum ada apa-apa, kalau belum ada masalah. Biasanya mereka baru paham, oh manfaatnya KI ini pada saat
mereka menghadapi suatu masalah tertentu. Biasanya seperti itu. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi terhadap apa saja sih masalah-masalah yang dihadapi ketika kita tidak mendaftarkan kekayaan intelektual gitu. Betul, betul. Tapi mungkin masyarakat di sini juga ingin mengetahui sebenarnya apa nih manfaat terbesar ketika akhirnya masyarakat ini mendaftarkan kreativitas, maksud saya kreativitas mereka dan juga inovasi mereka dalam kekayaan intelektual. Manfaatnya seperti apa, Ibu? Itu kan pelindungan hukum ya, Mbak. Pelindungan hukum, artinya, KI itu, kekayaan intelektual itu bukan merupakan izin, bukan. Baik. Tapi justru dengan sistem ini, apabila kita mendapatkan pelindungan KI, berarti kita punya hak untuk melarang orang lain untuk tidak menggunakan produk kita tanpa seizin kita. Artinya, kalau merek kita terdaftar, orang nggak bisa bikin produk yang ya mungkin serupa, meniru merek kita dengan seenaknya, itu nggak bisa. Karena dia bisa dituntut pidana ataupun perdata sesuai dengan undang-undang KI yang ada gitu. Jadi kalau dia nggak dilindungi ya orang lain bisa bebas menggunakan merek tersebut. Biasanya ya itu tadi yang saya cerita. Kalau misalnya dia tidak daftarkan, dia merasa aman-aman saja mungkin. Tapi begitu ada yang meniru, baru aduh kenapa saya nggak daftarkan dari awal gitu. Dan itu banyak kejadian. Dan ternyata setelah mendaftarkan ini selain dilindungi tadi, masyarakat juga bisa memanfaatkan atau mendapatkan nilai ekonomi begitu ya. Betul sekali. Kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen selanjutnya dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Forward dan perayaan Hari Kekayaan Intelektual Perempuan Berkarya Indonesia Cemerlang. Kami lanjutkan perbincangan kita hari ini bersama Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham, Ibu Dede Mia Yusanti. Tadi juga sudah dijelaskan seperti apa tujuan dari penyelenggaraan atau commemoration perayaan dari Hari Kekayaan Intelektual begitu ya. Dan tadi juga di akhir perbincangan kita menyatakan bahwa kekayaan intelektual ini bisa melindungi dan juga sebuah apresiasi untuk inovasi dan juga kreativitas masyarakat. Dan tadi saya juga sempat menanyakan apakah memang ada manfaat secara ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Ibu? Ya, jadi apabila kita punya pelindungan kekayaan intelektual terhadap produk kita, maka nilai daripada produk kita ini akan meningkat. Karena misal terjadi transaksi nih jual beli ya antara produsen dengan pembeli. Yang memang pembeli itu adalah potensial buyer yang akan kemudian menjual lagi produk tersebut. Nah begitu dia tahu tidak ada pelindungan KI-nya, mungkin mereka akan mundur. Baik. Karena nanti dia beli dan dia jual ternyata orang lain meniru dengan sangat mudah. Gitu. Jadi kekayaan intelektual menjadi salah satu nilai tambah dari produk kita yang akan kita jual. Membuka kesempatan yang lebih besar, bahkan mungkin investasi begitu ya Bu ya. Dan ini juga bisa diwariskan. Jadi ini adalah salah satu manfaat yang harus dipahami oleh masyarakat supaya segera mendaftarkan kekayaan intelektual. Betul Tadi yang juga menarik di sini adalah DJKI di kesempatan tahun ini meng-highlight tentang peran perempuan dalam kekayaan intelektual. Ini seperti apa Ibu? Tujuannya apa ini? Oke, ya tadi yang pertama kan kaitannya dengan SDG kan, karena memang tema kita tahun ini adalah SDG dan kita juga mengambil tema tahun lalu Women and IP Accelerating Innovation. Jadi di tahun ini kita bekerja sama dengan Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia. PIMTI itu Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia, ya, mengadakan seminar perempuan Indonesia yang mengambil tema tadi Perempuan Berkarya Indonesia Cemerlang. Ya. Tujuannya apa? Yaitu salah satunya adalah menunjukkan bahwa perempuan ini adalah makhluk yang juga tidak kalah dengan pria. Mereka punya kemampuan, mereka punya ketangguhan gitu dalam membangun ekonomi yang berkaitan atau diperkuat dengan kekayaan intelektual yang mereka miliki. Nah, jadi kita akan mengadakan seminar perempuan Indonesia ini besok, tanggal 30 April 2024, di mana akan ada dua sesi panel. Sesi panel yang pertama itu akan dibawakan oleh Ibu Reni Yanita. Beliau adalah Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dari Kementerian Perindustrian.
beliau akan membawakan, mempresentasikan mengenai bagaimana strategi menapaki ekspor produk kita ke mancanegara. Dia akan memberikan kiat-kiat itu kepada kita. Ya. Kemudian ada lagi paparan selanjutnya, kekuatan perempuan di balik karya yang mendunia. Dan yang menarik pembicaranya adalah yang pertama Syahnaz Winanto, mungkin pernah dengar. Beliau adalah pemilik dari Roro Kenes, di mana produknya adalah anyaman kulit handmade. Ya. Produknya sudah diekspor ke mancanegara. Produk ini juga menjadi salah satu merchandise pada saat kegiatan G20 di Indonesia. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ibu Anne Avanti. Siapa yang tidak kenal Ibu Anne Avanti? Kita menganggap beliau sebagai wanita pemberi inspirasi. Ya. Yang ketiga adalah Anita Gatsmir Kaichil. Beliau adalah founder dari Rumah Tenun Puta Dino Kayangan. Pernah dengar nggak, Mbak Diana? Saya belum. Belum. Jadi ya. beliau ini, Ibu Anita ini berasal dari Kepulauan Tidore. Bayangkan yang namanya tenun Puta Dino Kayangan itu sudah 100 tahun yang lalu sudah tidak pernah diproduksi lagi. Dan beliaulah yang kemudian memunculkan itu kembali, memberdayakan perempuan yang ada di daerahnya, di Kepulauan Tidore, untuk kemudian menghasilkan kembali dan membangun kembali tenun Puta Dino Kayangan tersebut. Jadi luar biasa beliau mencari motif apa yang sebetulnya yang sudah hilang, yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 100 tahun yang lalu. Dan itu beliau akan menjadi salah satu pembicara kita besok juga. Ya, pastinya kalau misalkan masyarakat ingin juga mengikuti diskusi ini juga bisa mengikuti secara daring, Ibu? Bisa, melalui channel YouTube Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, baik. Tapi pastinya ini adalah sosok-sosok yang sangat menginspirasi, ya, gitu. Kalau misalkan kita melihat sejauh ini, bagaimana keikutsertaan perempuan, Bu? Apakah mereka juga sudah banyak yang mendaftarkan kreativitas dan juga inovasi mereka dalam kekayaan intelektual, atau ini masih dalam tahap awal mereka melangkah ke sana? Dengan kita melihat besok seminar perempuan Indonesia, kita tahu ketangguhan, kemampuan wanita Indonesia, perempuan Indonesia dalam berkarya dan berinovasi. Ya. Dan produk-produknya juga luar biasa, tidak hanya dikenal di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. Dan kita beruntung kalau di Indonesia sama sekali tidak ada diskriminatif kan ya Mbak Diana antara perempuan dengan laki-laki. Jadi kalau kita lihat pendaftaran kekayaan intelektual mungkin masih didominasi kaum pria. Tetapi tidak ada halangan bagi mereka untuk mendaftarkan hasil karyanya dan kemudian mengembangkan usaha dan produknya. Jadi besok kita bisa lihat bagaimana perempuan Indonesia berkarya, berinovasi, membangun ekonomi Indonesia. Ya, memang kalau kita kembali melihat ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1 begitu, bahwa memang seluruh masyarakat Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama begitu ya di dalam hukum, laki-laki, perempuan dan juga memiliki kesempatan yang sama juga untuk berkembang begitu. Tapi sejauh ini kalau Ibu melihat apa yang menjadi tantangan untuk perempuan supaya mereka bisa memiliki kesempatan yang sama dalam melahirkan kreativitas dan juga inovasi yang akhirnya nanti juga bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual? Iya, jadi galilah potensi diri, ya, menghasilkan satu produk-produk kreatif. Kalau kita lihat besok ya, ada pada panel sesi kedua, ada salah satu pembicara yaitu seorang pemeriksa merek sebetulnya, tapi dia sudah di pemeriksa merek ahli utama. Dia akan memaparkan materinya yang berjudul bagaimana kita jeli menghasilkan merek ya yang otentik, yang sesuai dengan pribadi diri kita sendiri dan mungkin dengan produk kita ya gitu. Nah, disitulah para perempuan Indonesia memang harus didorong. Tapi kalau kita lihat UKM Indonesia itu sebagian besar perempuan. Mereka yang punya kreativitas, menghasilkan produk-produk, membangun ekonomi keluarga dulu ya barangkali, kemudian mungkin juga ke daerahnya, kemudian ke secara nasional. Di situ perempuan-perempuan Indonesia
kreatif dan inovatif ya pada faktanya seperti itu. Ya, kalau saya tidak salah bahwa saat ini sudah dari seluruh total UMKM yang ada di Indonesia, kurang lebih, mohon koreksi kalau saya salah, ada 11% gitu ya UMKM yang sudah terdaftar dalam kekayaan intelektual. Memang sedikit gitu ya. Iya, masih cukup sedikit dan kita harapkan dalam kegiatan-kegiatan ini nanti akan lebih meningkat lagi begitu ya Bu. Tapi sejauh ini kalau Ibu memetakan begitu, apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar sih Bu untuk perempuan bisa berinovasi dan juga memiliki kreativitas selayaknya laki-laki di Saya Indonesia? kira mungkin apa yang terjadi yang ada di SDG tadi, gender equality, itu juga memang mungkin bisa menjadi salah satu hambatan ya, paling tidak terhadap bagaimana perempuan bisa berkreasi. Tapi sekali lagi kita beruntung di Indonesia tidak ada pembatasan seperti itu. Kemudian akhirnya bagaimana pemerintah daerah atau organisasi-organisasi perempuan bisa memberdayakan wanita-wanita ini. Bagaimana mereka diberi kesempatan untuk berkreasi, bagaimana mereka diberi kesempatan untuk berinovasi. Dan kalau kita lihat Direktorat Jenderal KI sendiri di tahun lalu ya, karena memang tahun lalu itu jelas-jelas tema Hari KI-nya itu Women and IP, kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang dihususkan untuk para perempuan. Dan masih berlanjut sampai saat ini? Ya, masih berlanjut sampai saat ini. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara lain juga ternyata mereka menjadikan perempuan ini sebagai aset gitu ya, yang mereka pun bisa berkarya dan berkreasi seperti halnya laki-laki. Baik, dan juga kita pastinya juga ingin mengetahui seperti apa pendampingan yang saat ini sering dilakukan Bu untuk para mereka yang sudah mendaftarkan kekayaan intelektual. Artinya bukan hanya mereka mendaftar dan akhirnya dilepaskan begitu saja begitu. Pendampingan saat ini dilakukan seperti apa? Pendampingan secara langsung mungkin tidak ya, tetapi dengan kegiatan sosialisasi, kemudian kita bekerja sama tidak hanya Dijen KI yang melakukan, kita bekerja sama dengan Kementerian Parekraf misalnya, mereka juga punya bagian divisi yang mengurusi KI di dalam industri kreatif. Nah, kita bekerja sama dengan mereka bagaimana membangun kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para perempuan ini. Jadi pendampingan itu memang tidak secara langsung, tetapi biasanya kita bekerja sama dengan kementerian lain atau instansi lain atau asosiasi yang lainnya. Ya, baik, dan juga kita pastinya juga ingin mengetahui bagaimana kesetaraan gender ini akhirnya memang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, perempuan Indonesia mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual. Apa saja peran dan juga kontribusinya kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal KI yang memang mengelola paten ya, paten-paten yang masuk ke Indonesia. Yang kedua juga menginspirasi orang lain. Mereka juga kan pasti maju ke depan gitu ya, dapat penghargaan yang namanya WIPO Award gitu kan. Wah, itu kan sangat bergengsi gitu, diberikannya oleh Pak Menteri Hukum dan HAM lagi, dan itu pasti akan mendorong inventor-inventor lain atau peneliti lain atau mungkin industri untuk kemudian mengembangkan produk mereka. Ya, semoga semakin banyak juga perempuan yang akhirnya mendapatkan awards ini begitu ya Bu ya, dan juga mendaftarkan kekayaan intelektual terhadap inovasi dan juga kreativitasnya. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, bagaimana sih proses mendaftarnya, sulitkah begitu ya? Terobosan apa yang sudah dilahirkan oleh DJKI, kita akan bahas saat lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.